kita akan lanjutkan perkuliahan ya tentang basis data lanjut. Kedengaran? Halo? Dengar Pak. Dengar Pak, dengar. Dengan ininya kelihatannya. Bentar. Pas. Presentasinya kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatannya. Oke ya. Oke, kita mulai ya. Mulai. Jadi kemarin yang minggu pertama ya kita masih pengenalan, masih mereview basis data ya. Nah ini basis data lanjut. Jadi kita 3 pertemuan itu mereview. Pertemuan pertama kemarin kita mereview tentang apa itu basis data. Ya, Anda bisa cek lagi ya, ada rekaman YouTube-nya juga. Nah minggu ini yang kedua kita mereview tentang perancangan basis data. Nah baru nanti yang setelah ini kita baru mereview tentang SQL di basis data. Jadi kita mereview 3 pertemuan, kita review dulu. Kita masuk ke basis data lanjutnya ya. Ya, Anda ingat minggu lalu kita bahas basis data itu apa? Ya. Kenapa harus pakai basis data? Kaitannya dengan DBMS. Ya. Kemudian apakah ada model-model lain yang fungsinya sama dengan basis data? Bukan yang kemarin ya. Lalu ya berarti. Nah minggu ini kita bahas dulu tentang perancangan basis data. Merancang ya berarti apa nih? Bahasa asingnya design ya, design. Database design, merancang basis data. Ini Anda tentu sudah pernah mendapatkannya ya di kuliah basis data. Ya kita lihat aja. Oke, apa yang dimaksud dengan merancang basis data? Nah ini yang pertama definisi yang sederhananya ya. Merancang basis data itu menentukan jumlah tabelnya. Kenapa? Karena ya seperti yang kita bahas minggu yang lalu, basis data itu terdiri dari beberapa tabel. Jadi basis data itu terdiri dari beberapa tabel. Contoh ya, contoh di sini tabelnya 3, ada tabel A, tabel D, B, C, mesti 3 ya ini contohnya. Jadi database itu umumnya tabelnya ada beberapa. Walaupun ada yang satu tapi tidak lazim ya. Kalau satu tabel ya, umumnya tabelnya ada berapa? 2 juga jarang ya. Minimal tabel database itu 3 lah. Ada 2 tabel master, 1 tabel transaksi. Biasanya begitu ya. Karena di dalam struktur database nanti akan ada tabel master, ada tabel transaksi. Ya. Dalam struktur database itu kan ada tabel master, ada tabel transaksi. Sementara tabel transaksi itu kan hasil kombinasi dari 2 tabel master. Makanya minimal ada 2 tabel master, ya. Kemudian ada 1 tabel transaksi. Nah, sehingga ada satu database itu minimal 3 lah tabel. Jadi yang dimaksud dengan struktur table nanti bisa menjawab pertanyaan tabelnya ada berapa, di dalam tabel itu kolomnya ada berapa. Ini misalkan tabel A ada kolom A1, A2, A3 ya. Ini biasanya kita nyebutnya dengan field. Jadi, kalau bahasa tabelnya kolom ya. Itu kalau di tabel dia berbentuk kitanya kolom. Jadi tabelnya ada berapa? Oh ada 3 tabel ABC. Di tabel A ada 3 field, di tabel B ada 4 fieldnya, di tabel C ada 2 fieldnya dan selanjutnya gitu. Nah, gitu. Nah kemudian tabel ini memang 3, tetapi yang 3 ini saling berkaitan. Nah saling berkaitan itu ya berkaitan ya
saling berkaitan, bahasa kitanya kan memang dia terpisah-pisah gitu dalam 3 tabel satu database, terpisah-pisah di dalam satu tabel, tetapi datanya saling berkaitan. Nah, saling berkaitan inilah nanti yang disebut dengan istilahnya adalah relasi. Itulah namanya relasi ya. Jadi relasi itu pengertiannya ada beberapa tabel di struktur database dan antar tabel itu saling berkaitan, saling berhubungan lah, relasi itu artinya hubungan. Dan kalau mau digambarkan relasi itu pakai garis saja kita menggambarkan. Misal tabel A dengan tabel B berelasi, sama-sama ada A1. Nah, kita garis begini. Nah, boleh kalau tabel seperti ini kita garis seperti ini. Tabel B dengan tabel C berelasi, sama-sama ada C1. Nah, ini. Jadi sudah berelasi semua. Tabel A dengan B berelasi berdasarkan A1. Tabel B dengan C berelasi berdasarkan C1. Nah, jadi setiap tabel itu ada dasarnya. Setiap relasi itu ada dasarnya. Gak bisa kita nyebut berelasi aja. Jadi relasi itu ada dasarnya. Nah, ada dasarnya maksudnya di sini ada persamaannya. Ya. Yang dimaksud dengan ada dasar di sini adalah ada persamaannya. Misalkan tabel A dengan tabel B berelasi, ada persamaannya, sama-sama ada A1. Nah, sama-sama ada A1. Atau tabel B dengan tabel C berelasi. Ya. Ada dasarnya. Tahu tadi apa? Ada persamaannya. Apa sama-sama ada C1. Itulah makna berelasi nanti. Nah, itulah arti dari struktur database. Jadi, ketahuan jumlah tabelnya berapa, struktur setiap tabel bagaimana, fil-filnya. Ya. Nanti lebih jauh lagi, ini setiap fil ini nama yang sesungguhnya apa, tipenya apa, kemudian nanti apa lebarnya berapa ya, width ya. Kemudian nanti apakah dia merupakan key atau tidak. Nanti setiap ini ya, setiap kolom ini ditentukan. Nah, menemukan struktur database ini ya, menemukannya itu disebut mendesain, merancang ya, merancang. Jadi merancang database adalah menemukan struktur database yang benar tentunya untuk digunakan oleh aplikasi. Ya ingat ya, database ini digunakan oleh aplikasi, nantinya nggak berdiri sendiri kan. Untuk menghasilkan sebuah sistem database nanti ada DBMS-nya, ada aplikasi yang menggunakannya. Ya seperti penjelasan kita lah. Lalu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tadi ya. Masih tentang membantu Anda untuk menjelaskan pengertian yang tadi. Di struktur database ada tabel A, tabel B, tabel C. Untuk menggambarkan relasi, ketimbang digambarkan seperti ini, kalau ini kan kolomnya dibuat secara horizontal ya, dari kiri ke kanannya. Kalau untuk menggambarkan relasi, biasanya digambarkan seperti ini. Jadi yang tabel A semula A1, A2, A3-nya digambarkan secara horizontal ya. Pada relasi database biasanya digambarkan secara vertikal. Jadi A-nya di sini, A1-nya ke bawah gitu. Begitu juga yang tabel B, begitu juga yang tabel C. Sehingga nanti garis relasi ini digambarkan lebih bagus. Kalau seperti ini kan agak jauh ya, agak dari satu fil ke fil lain itu bisa berjauhan. Tapi kalau seperti ini bisa dibuat lebih terlihat mana yang. Jadi tabel A dengan tabel B berelasi berdasarkan A1, sama-sama ada A1. Tabel B dan tabel C berelasi sama-sama ada C1. Sama-sama ada berdasarkan C1. Kalau ini A dan B berelasi berdasarkan A1. Kalau ini berdasarkan A1. Berdasarkan tadi sama-sama ada A1. Kalau ini berdasarkan C1. Sama-sama ada C1 di B dan di C. Sehingga Anda melihat bahwa relasi itu terjadi karena ada persamaan di antara dua tabel. Sekali lagi, relasi itu terjadi karena ada persamaan antara dua tabel yang direlasikan. Ya.
Saya ulang lagi ya. Jadi tabel A dan tabel B berelasi karena sama-sama ada A1. Tabel B dan tabel C berelasi karena sama-sama ada C. Nah, inilah semua gambar, inilah semua namanya relasi database. Nanti Anda kalau kerja praktek, Anda skripsi gitu ya, wajib di laporan Anda menggambarkan relasi database. Bisa Anda gambarkan. Ya, ada satu lagi hukum relasi. Ada satu lagi ya, hukum relasi yang harus Anda garis bawahi. Bahwa relasi antar table itu harus berdasarkan key. Jadi misalkan ini kan berdasarkan A1. A1 ini harus key. Ini kan C1. C1 ini harus key. Nah, key itu apa? Key itu adalah sebuah kolom yang bisa membedakan isi tabel ya, atau entity namanya, yang bisa membedakan nilai-nilai entity atau record ya. Itu namanya key. Nah, namanya key. Kalau key-nya terletak di tabel master, maka disebut primary key. Jadi kalau A1, ini kan A1 tadi ya, letaknya di tabel master, ini tabel A, maka itu disebut primary key. Tetapi kalau A1-nya terletak di tabel transaksi, tabel B di tabel transaksi, maka A1 di sini foreign key. Ini yang kadang-kadang di awal-awal biasanya nggak langsung paham ini. Apa beda primary key dengan foreign key? Jadi baik primary key mau foreign key, feel-nya sama ya, sama-sama NIM. Di sini NIM, di sini juga NIM. Misalkan ya kalau NIM ya, atau kode barang. Sini kode barang, di sini kode barang. Nah, cuma kode barang yang letaknya di tabel master itu primary key. Sedangkan kode barang yang letaknya di tabel transaksi itu foreign key. Itulah nanti penjelasan tentang apa itu primary key, itu apa foreign key. Primary key, apa itu foreign key. Sehingga jadi lebih mudah menjawab apa itu primary key. Primary key adalah key yang terletak di tabel master. Kenapa dia harus terletak di tabel master? Untuk membedakan setiap data yang ada di tabel master. Ya. Jadi, kenapa primary key ada di tabel master? Untuk membedakan. Jadi primary key itu datanya tidak boleh sama. Harus unik ya, harus unik. Datanya tidak boleh sama. Kalau primary key dia. Nah, itu yang pertama ya, primary key. Nah, sekarang foreign key. Jadi foreign key adalah key yang letaknya di tabel transaksi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghubungkan tabel transaksi ini ke tabel master. Kenapa harus dihubungkan? Karena data di tabel transaksi, datanya tidak lengkap, tidak detail. Data tentang entity tersebut tidak lengkap pada tabel transaksi. Misalkan data mahasiswa, di tabel transaksi hanya ada NIM-nya saja. Nama nggak ada, alamatnya nggak ada, dia jurusan apa nggak ada, itu di tabel transaksi nggak ada. Adanya di mana? Di tabel master. Maka foreign key dihubungkan ke primary key yang ada di tabel master. Sehingga kalau mau lihat data detailnya, kita ke tabel masternya nanti. Kalau mau lihat nama mahasiswanya siapa, ke tabel master. Tapi di tabel transaksi, ya contoh kita kemarin kan nilai ya. Di tabel nilai itu nggak boleh ada nama mahasiswa. Yang boleh ada NIM. Namanya ada di tabel master nanti. Karena tabel transaksi berelasi atau berhubungan dengan tabel master. Itulah gunanya relasi. Ya, itulah gunanya relasi. Ada tabel master, ada tabel transaksi, ada primary key, ada foreign. Ya. Tabel master dengan tabel transaksi kan minggu lalu ya nanti. Ya, itu Anda harus ulang-ulang lagi tuh, Anda perkaya dengan bacaan-bacaan lain.
Ini sangat mendasar gitu di database. Kalau Anda nggak tahu ini, Anda sama aja Anda nggak belajar database. Wajib tahu tentang ya, pengertian struktur database, pengertian tentang tabel master, tabel transaksi, primary key, foreign key, relasi dari master ke transaksi. Perhatikan ya, relasi itu dari tabel master ke tabel transaksi. Nggak ada relasi dari tabel master ke tabel master. Sangat jarang ya. Tidak diperlukan juga gitu relasi dari tabel master ke tabel master. Juga sangat jarang relasi dari tabel transaksi ke tabel transaksi, walaupun ada juga ya. Tapi yang paling banyak itu relasi adalah antara tabel master dengan tabel transaksi. Ya. Oke. Nah, lebih lanjut nanti, setiap table, misalkan kan ini ada A1, A2, A3. Nah, setiap ini nanti kita tentukan yang tadi. Misalkan tabel A, nama filenya A1. A1 ini misalkan name ya. Ada A2, A2 ini misalkan nama, ini A3 misalkan alamat gitu ya, misalkan ya. Nah, ini kita tentukan tipenya apa, integer. Lebarnya berapa? 10 misalkan. Kita tentukan. Dari mana kita tahu tipenya integer atau varchar atau nanti datetime atau float dan sebagainya? Nah, itu adalah pemahaman Anda tentang tipe data. Oh, tipe data itu ada angka, ada yang bukan angka, ada boolean, ada tanggal gitu. Nah, kalau NIM ya integer, kebanyakan primary key itu integer. Kebanyakan ya, karena nanti seringkali dia buat serial atau supaya cepat diakses. Nah, kemudian yang lain nanti varchar, nah string ya, teks ya, kalau di MySQL ada varchar ya. Nah, ini namanya struktur tabelnya. Ini struktur table. Kalau ini semua ini namanya struktur database. Ini relasi database. Perhatikan ada struktur database, ada relasi database, ada struktur table. Nah, ini ada satu struktur database. Ini relasi database. Ini struktur table. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang ada pertanyaan. Itu gimana ya tabel-tabel itu ditemukan? Kok tahu ya kita mau buat aplikasi akademik, mau buat aplikasi keuangan, aplikasi di koperasi, mau buat aplikasi e-commerce gitu. Dari mana kita tahunya bahwa tabelnya ada 12, ada 15, ada 7, ada berapa gitu tabelnya? Dari mana kita tahu? Nah, jawabannya adalah dari perancangan, desain database. Oh, database didesain, dirancang, iya. Gimana Pak cara merancangnya? Cara merancangnya ada dua. Bisa dengan ERD, yang kedua dengan normalisasi. ERD itu gimana Pak? Nah, Anda buka lagi buku database Anda. Normalisasi itu gimana Pak? Ya, Anda buka lagi buku database Anda ya. Pada kuliah ini kita mereview, melihat kembali gitu. Anda paham nggak gitu? Ada bagian-bagian yang perlu diulang lagi nggak gitu. Kenapa? Karena ini penting tentang database ya, di orang IT ya. Atau database pengertiannya tangguh, wah, ketahuan nanti waktu Anda bekerja nanti. Kalau Anda nggak tahu ketahuan, kalau Anda tahu ketahuan. Kan lebih baik kita ketahuannya tahu. Oh, paham dia database. Ya, contoh ya kalau metode ERP ya. Kita diminta merancang database rumah sakit misalnya. Maka pada ERP langkah-langkahnya pertama kita tentukan dulu entity yang terlibat, itu langkah. Yang kedua pada setiap atribut kita tentukan key-nya. Langkah yang kedua. Yang ketiga pada setiap entity kita tentukan relasinya. Nah, jadi nanti apa itu entity, apa itu atribut, nanti apa itu relasi, nanti di ERP nanti ada gambarnya. Nah, baru nanti kita lengkapi di entity itu ada apa-apa aja yang lain ya datanya. Atau item-item datanya, apa yang lain yang perlu kita simpan. Dan yang kelima baru kita konversi.
Kita bisa mengkonversi dari ERD menjadi tabel. Nah, dapatlah tabelnya. Kalau tabel sudah dapat, berarti dapatlah database. Itulah namanya kita merancang database secara ERD. Nah, ini contohnya secara ERD. Ini langsung ya, langsung. Yang pertama, entity, ini entity. Ini ada 3 entity, ada dokter, ada pasien, ada obat. Karena entity simbolnya menggunakan bujur sangkar. Ya. Simbolnya menggunakan bujur sangkar. Kemudian pada entity ini tentukan ID-nya. Misalkan dokter, ini ada ID dokter. Atau kalau ada yang lain gitu, ID-nya kalau sudah ada, kita ambil gitu. Misalkan dokter itu ternyata punya nomor apa gitu ya, nomor kode dosen gitu enggak. Kode dokter gitu ya, kita masukkan di sini. Misalkan entity mahasiswa. Entity mahasiswa itu kan bisa jadi kita buat ID mahasiswa. Tapi oleh karena di semua kampus ID mahasiswa itu namanya NIM, maka kita kasih NIM, karena NIM itulah ID mahasiswa. Nah, ini contohnya dokter, ID dokter. Pasien, kita kasih ID pasien. Ini kan langkah nomor 2 tadi ya. Langkah nomor 1 tadi kan ini dokter, pasien, obat. Langkah nomor 2 menentukan ID tadi kan. Tentukan atribut key. Nah, menentukan key tadi yang atribut. Jadi ini key-nya ID dokter, ini key-nya ID pasien, ini key-nya ID obat. Langkah 2, langkah 3. Apa ini langkah 3? Tentukan relasi. Nah, ini. Antara dokter dengan pasien. Apa relasinya? Hubungannya apa? Kalau biasanya dokter dengan pasien, kalau ketemu ngapain? Konsultasi. Atau mungkin boleh juga mengobati ya, mendiagnosa boleh. Apa ya gitu hubungannya? Silakan aja, tapi ini contohnya kita ambil pasien konsultasi ke dokter. Itu namanya relasi namanya. Relasi. Ke nomor 3 ya relasi. Ini relasi ketemunya yang ini. Ya. Ini juga langkah ketiga, ketemu relasinya. Apa relasi pasien dengan obat? Oh, pasiennya diberi resep obat gitu, atau mungkin pasiennya membeli obat, boleh. Apa nama relasi? Karena setiap entity itu kan berhubungan. Kita lihat yang berhubungan langsung yang mana? Langsung dalam ini langsung dokter dengan pasien, pasien dengan obat. Oke, nomor 3 tadi yang nomor 4. Lengkapi entity. Nah, setelah kita tentukan misalkan di dokter ada ID dokter. Memang dokter hanya punya ID dokter? Enggak, dokter ada namanya. Boleh kita tambahkan nanti dalam bentuk menggunakan ini ya, simbol elips ya, alamatnya di sini dan apa gitu yang lain yang biasanya dimiliki, data yang dimiliki oleh dokter, data yang dimiliki langsung oleh entity dokter ini, nama, alamat, nomor telepon, sebagainya gitu, pendidikan segala macam. Terakhir ya. Itu yang nomor ini, lengkapi entity ya, nomor 4 itu. Nah, ini nomor 4, ini nomor 4. Ini ID dokter. Ini pasien, ada nama pasien, ini nomor 4. Obat ada nama obat, ini nomor 4. Nanti di relasi juga kita tambahkan. Kalau pasien konsultasi ke dokter biasanya yang kita catat tambahan datanya apa? Biasanya kapan terjadi? Nah, ini juga waktunya kapan. Contoh ya. Jadi di relasi ini pun bisa ada tambahan. Selain ini ID. Ini ID. Oh ya, tadi kenapa di relasi ini kita kasih ID ini? Jadi kalau di sini ada ID dokter, di sini ada ID pasien, maka pada relasi ini kita tambahkan kedua ID yang di entity-nya. Jadi yang ID pasien kita tambahkan ke sini, ID dokter kita tambahkan ke sini. Ini ya langkah ini tadi. Tadi lupa ya. Tentukan relasi setiap entity dan atribut key dari relasi. Jadi atribut key itu maksudnya ini kan tadi relasi namanya. Relasi ini kita tambahkan ID dari kedua entity, kedua ID yang ada di entity. Misalkan ini resep, ini ID pasien kita tambahkan, ID obat kita tambahkan. Nah, baru yang langkah nomor 4-nya ini termasuk kita tambahkan ini. Kalau pasien konsultasi ke dokter, ada mungkin waktu, mungkin tempat, ya di mana konsultasinya, dan sebagainya. Kalau memang data itu dibutuhkan. Nah, kalau pasien diberi resep obat nanti, ini
apa ininya, semuanya bisa juga waktu ya. Jadi yang paling sering kita tambahkan itu waktu. Kalau di perkuliahan biasanya periode atau semester. Jadi kalau ada antara mahasiswa dengan mata kuliah itu kan relasinya nilai ya. Nah, nilai itu apa biasanya yang ditambahkan? Waktunya istilah kita waktu itu semester ya. Semester genap ganjil atau periode. Kalau periode nanti ada tahunnya, ada genap ganjilnya gitu. Jadi semua transaksi itu seringkali kalau tidak waktu ruang. Misalkan mahasiswa kuliah mengikuti kuliah di mata kuliah ini ya. Di ruang mana? Nanti bisa ruang. Itu yang namanya tambahan pada bagian relasi ya. Jadi entity yang gambar bujur sangkar maupun relasi yang gambar belah ketupat ini bisa kita tambahkan. Oke, barulah yang terakhir kita konversi. Jadi ini gambar yang semua ini, gambar semua ini. Ini bisa kita konversi ke table tadi. Di konversinya ada hukumnya, ada ininya, ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama, semua entity jadi tabel master. Misalkan ini dokter, ini dokter jadi tabel master. Ini pasien jadi tabel master. Ini obat jadi tabel master. Kemudian semua relasi pun jadi table. Ini relasi ini jadi table. Ini jadi mau tabel apa? Tabel konsul. Oke, kita kasih nama. Ini tabel apa? Tabel resep boleh, kita kasih tabel resep. Dan dia menjadi tabel transaksi. Jadi yang bagian relasi ini jadi tabel transaksi. Yang kita sebut tadi relasi di ERP. Begitu jadi table, dialah yang jadi tabel transaksi. Sehingga contoh gambar ERP ini menghasilkan 5 table. Ada 3 tabel master, 2 tabel transaksi. Dengan isi apanya? Kolom-kolomnya ya kalau nanti untuk tabel ya, atau fill-fillnya ini bisa ditambah di master, di transaksi kita tambahkan apanya, atribut-atribut lain tadi ya, atribut lain boleh ditambahkan. Oke, itu contoh merancang database menggunakan ERD ya, menggunakan ERD, Entity Relationship Diagram. Panjangannya ini. Contoh caranya. Yang ERD ya. Nah, tadi ada yang kedua, ini yang lebih seru. Selain dengan ERD bisa juga kita merancang pakai apa ya? Yang kedua pakai normalisasi. Gunakan normalisasi. Apa bedanya? Kenapa mesti ada 2 cara ya? Ya, kita boleh pilih salah satu ya. Nah, jadi normalisasi ini kita gunakan kalau kita di tempat yang mau kita rancang. Itu ada dokumen-dokumennya, ada format dokumennya, udah ada bentuk-bentuk laporannya yang mungkin dihasilkan dari aplikasi sebelumnya. Misalkan di sebuah toko ada notanya ya, apa ini? Ada kwitansi, nah itu kan contoh dokumen. Kalau di sebuah tempat, nah, dokumennya udah ada dan si user ya minta, nanti yang akan disimpan adalah semua data yang ada di dokumen-dokumen ini, misalkan begitu ya. Nah, atau nanti aplikasinya harus bisa mengeluarkan dokumen seperti ini katanya. Kita user requirement-nya misalkan kita mendapat penjelasan seperti itu dari penggunanya. Nah, jadi kalau ketentuannya seperti itu ya, kalau yang kita ketahui seperti itu, maka kita merancangnya gunakan normalisasi lebih tepat. Pakai normalisasi. Nah, kapan kita pakai ERD ini yang tadi? Kapan kita pakai ya? ERD kita pakai kalau di tempat itu dari awal biasanya. Belum ada dokumen, belum ada contoh-contoh laporan gitu. Nah, itu lebih baik kita pakai ERD. Karena ERD kan tidak berdasarkan dokumen, tapi berdasarkan pemahaman kita terhadap sistem di sana. Sistem tempat tersebut. Oke, nah sekarang normalisasi gimana? Nah, normalisasi langkahnya.
normalisasi. Jadi pada normalisasi selalu ya dari dokumen nanti menghasilkan tabel namanya tabel universal. Tabel universal itu berisi semua item yang akan kita simpan. Jadi kita mau membuat sebuah database, dari dokumen-dokumen kita harus dapatkan semua item yang harus disimpan. Item apa aja yang harus disimpan? Misalkan ini ya dokumen ini. Saya zoom in dulu ya. Nah ini dari dokumen ini apa yang harus disimpan? Apakah gambar ini harus disimpan, tulisan TV cell atau alamat, nanti nomor nota ini apa ini ya, kotanya kepada yang terhormatnya, atau ini apa notnya ini barang yang sudah dibeli ya. Mana yang harus disimpan gitu. Nah, itu di situ dibutuhkan pengetahuan kita tentang data. Ya jangan salah ya. Semuanya disimpan, enggak semuanya harus disimpan. Mana sih yang disebut data? Mana sih yang penting disimpan di database? Biasanya yang disimpan itu yang datanya dinamis. Setiap transaksi datanya berubah. Itu yang paling penting disimpan ya. Atau datanya ada kemungkinan untuk berubah. Itu silakan disimpan ya. Tapi kalau jarang, biasanya dijadikan di tabel master atau ada data-data tertentu yang nggak usah disimpan, langsung aja di aplikasi. Kalau memang hanya digunakan sekali ya. Tapi kalau berkali-kali digunakan itu datanya disimpan di database jadi item ya. Contoh dari ini dari dokumen kwitansi ini. Nah, ditentukanlah yang akan disimpan nama konsumen, alamat konsumen, nomor nota, nama barang, quantity ya, harga per buah ini ada per buah ya. Jumlah harga itu ya quantity dikali harga ya dikali. Kemudian total itu nanti total semuanya ya. Kemudian nanti hobi. Nah, ini mau disimpan katanya. Simpan di database. Ya. Ini kenapa ada hobi ya? Ya mungkin kemarin tambahan. Ya. Mungkin katakanlah sampai total aja. Karena di sini total. Di sini kan nggak ada hobi ya. Kelebihan aja ya. Untuk contoh. Jadi ini ya, kolom-kolom ini didapatkan dari sini. Dari dokumen. Nah, ketika tabelnya kita buat dalam bentuk tabel dan datanya kita isi, maka nama tabelnya tabel universal. Nah, Anda ingat ya di normalisasi ada ketentuan. Tabel universal itu tidak normal. Makanya perlu dinormalkan. Jadi normalisasi ini artinya proses menormalkan tabel yang tidak normal. Normalisasi itu maksudnya pekerjaan menormalkan tabel yang tidak normal. Proses atau pekerjaan menormalkan tabel yang tidak normal. Nah, berapa kali kita melakukan proses normalisasi? Berkali-kali. Makanya nanti ada normalisasi tahap 1, ada normalisasi tahap 2, ada normalisasi tahap 3. Namanya ya, kan Anda ingat kan ya? Apalagi? Ada normalisasi tahap PJNF, ada normalisasi tahap 4, bahkan ada yang sampai tahap 5, tahap 6 ya, tergantung kasusnya lah. Tergantung kasus. Jadi bertahap-tahap gitu normalisasi. Ini bertahap-tahap ya. Satu. Ada yang cukup sampai tahap 2 aja udah selesai. Udah normal ini ya gitu ya udah. Ada yang sampai tahap 3, ada yang sampai tahap 4. Ada yang sampai tahap 5 dan 6. Tapi biasanya di buku-buku yang dibahas sampai ini aja, sampai tahap 4. Ini kalau bukunya udah advance ya, wah baru dibahas tahap 5 dan 6. Karena kasusnya sangat khusus itu yang pakai tahap apa? Yang tahapannya itu pakai tahap 5 dan 6. Ya paling tinggi biasanya sampai tahap 3. Ini ya, secara prakteknya ya gitu ya. Sehari-hari. Nah, tahap normalisasi itu dilakukan untuk apa? Untuk meminimalkan redundansi. Karena kan yang boleh redundansi itu hanya di foreign key. Nah, jadi di tabel transaksi nggak boleh ada redundan itu kan data berulang. Seperti ini kan datanya ada yang berulang.
Ini kayak ini apa? Kotanya si Umar dicatat 2 kali. Ini kalau ada orang yang beli HP Xiaomi nanti orang lain di sini pasti HP Xiaomi-nya dicatat lagi 2 kali. Itu namanya redundansi. Dua data yang sama ya, dua data yang sama. Kalau dicatat 2 kali itu namanya redundansi, namanya data berulang. Duplikat sama ya. Redundansi, duplikat, data berulang itu maksudnya sama. Itu nggak boleh. Dalam database nggak boleh, di dalam penyimpanan sistem database itu nggak boleh. Karena, ya, kenapa nggak boleh? Karena bisa mengakibatkan inkonsisten. Nah, inkonsisten itu data yang sama disimpan di tempat yang berbeda ya. Nah, terjadi inkonsisten kalau terjadi update. Biasanya ya terjadi, atau terjadi delete, dihapus, ada yang di insert, menambah-nambah gitu terjadi. Ketidakkonsistenan data. Nah, itu kalau datanya udah tidak konsisten, ketika datanya digunakan untuk menghasilkan informasi, maka informasinya pun jadinya nggak benar. Ya, tujuan database kan untuk digunakan oleh sistem informasi. Sistem informasi untuk menghasilkan informasi. Informasi itu harus benar diberikan ke user, ke pimpinan dia untuk mengambil keputusan. Nah, makanya nggak boleh redundans. Sehingga tabel ini namanya redundans ini. Makanya tabel-tabel awal dibuat ketika kita dari dokumennya normalisasi, itu disebut juga tabel anormal. Baru kita lakukan normalisasi. Proses normalisasi itu konsep utamanya adalah dari pengetahuan Anda tentang yang namanya disingkat dengan KF. Bahasa Indonesia ya KF. KF itu ketergantungan fungsional. Tapi kalau Anda sering baca buku English, bahasa Inggris, biasanya disebut functional dependency. Dependency sama ya artinya ini bahasa Indonesia. Ini FD biasa disingkat FD. Kalau buku-buku bahasa Indonesia KF KF gitu. Kalau buku bahasa Inggris FD FD. Functional. Nah, apa itu ketergantungan fungsional? Apa itu? Ini contohnya ya. Ini NIM dengan nama. NIM dengan nama ini memiliki ketergantungan fungsional. Kenapa? Karena kalau NIM-nya itu, nah, misalkan NIM-nya 2016, 23, 23. Kalau NIM-nya itu, maka pasti yang muncul namanya ini. Nah, nggak akan muncul nama yang lain. Maka disebut NIM ini menentukan nilai nama. Atau kalau pakai bahasa ketergantungan fungsional, nama memiliki ketergantungan fungsional terhadap ini. Nah, digambarkan seperti ini, NIM, panah, nama. Tidak ada ininya panah. Nah, contoh yang tidak ketergantungan fungsional kalau dibalik misalkan. Apakah nama Umar Rusli pasti akan memunculkan NIM 2016 23 200? Belum tentu. Bisa jadi ada nama orang lain di tempat itu Umar Rusli tapi NIM-nya nggak ini. Maka ini panahnya begini. Panahnya dicoret gini, artinya tidak KF, tidak memiliki hubungan ketergantungan fungsional. Nah, itulah sekilas tentang apa yang disebut dengan ketergantungan fungsional ya, atau functional dependency. Nah, nanti berdasarkan itulah proses normalisasi dilakukan. Dan berdasarkan pemahaman tentang functional dependency. Nah, apa itu Pak? Nah, ini. Oke. Tugas Anda untuk di perancangan database ini. Tugas teori ya. Pertama ini Anda mau cari di mana ya, tuliskan dengan kriteria, dengan kalimat Anda sendiri, apa yang disebut dengan 1NF, 2NF, 3NF, dan kalimat sendiri ya, Anda cari gitu mana yang paling sederhana kalimatnya. Saya udah buat buku ya, nanti minggu depan saya kasih ya, karena tugasnya kan sekarang. Saya udah buat buku tentang ini, tentang 1NF, 2NF, nah ini ada buku saya. Tapi Anda cari dulu dari berbagai sumber, apa itu 1NF, kriterianya ya, apa itu kriteria 1NF, apa kriteria 2NF, 3NF. Nah, kemudian nanti Anda ambil kasus ya, di luar dari kasus yang tadi, contoh IRD dan normalisasi. Ini silakan Anda ambil lah dari contoh-contoh yang udah ada di beberapa buku, tapi usahakan yang berbeda itu dari teman Anda ya. Ada banyak
sumber ya, gimana IRB dan normalisasi nanti. Contoh kasusnya, normalisasi contohnya. Kalau seperti ini kan ini contoh kasus IRB ini, tapi jangan pakai contohnya ini. Banyak ya ada mau contoh penjualan akademis, perpustakaan, itu bisa dibuat jadi seperti ada cari nanti contohnya. Kemudian normalisasi boleh, Anda mau pakai ini boleh ini. Nah, tapi kalau mau ada yang lain silakan. Maksudnya ini kan belum normal ya, ini baru tabel universal nanti sampai jadi normal ya. Anda gunakan juga ilmu Anda waktu kuliah basis datanya ya. Kalau ini kan basis data lanjut, jadi saya mau ngecek Anda sebenarnya sudah lulus nggak pemahaman Anda tentang perancangan database. Lulus nggak? Itu yang mau dilihat. Oke, itu untuk ya database. Jadi kita ini udah buat buku ini tentang ini. Mana ya? Kita kan lagi ini ya. Pandemi ini dosen pada buat buku ini, buat data. Mana bukunya ya? Kemarin udah saya tunjukkan ya bukunya ya. Chapter naskah database. Oh, bukunya nih belum ada ya, belum di ini dari penerbitnya. Nah, saya baru bulan lalu itu saya kirim ke penerbit. Ada database, tapi ini ya yang punya saya ini. Nah, yang normalisasi yang banget ya, belum di ini sama mereka. Nah, ini yang kuliah kita hari ini ya, normalisasi basis data. Ini saya tulis nih pengertiannya. Nah, ini tadi ya, tabel universal. Nah, di buku ini kalau Anda googling belum ada ya. Untung belum ada ya. Karena belum dikembalikan penerbit ya, saya baru kirim. Nah, ini saya ambil contohnya ini nih apa? KRS Unsada saya pakai. Ya nanti. Nah, nantilah saya beri ya setelah Anda ngerjakan tugas. Nah, kalau sini ada gambarnya nih normalisasi. Tab 1, tab 2, tab 3, tab BCNF, tab 4 NF. Wah, ini ada contohnya di sini, ada jadi tugas Anda ya. Kalau udah jadi buku. Nah, ini Anda. Nah, kalau buat skripsi nanti pakai ini bukunya karangan dosennya. Ya, saya baru tahu ya, nggak ada ini. Ini kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. kelihatan apa? Ini ya, yang Word ya. Iya, Word. Saya baru tahu nggak, belum ada nih dari penerbit. Kok belum ada ya? Bisa sih. Iya, belum di. Oh iya, kemarin penulisnya ada yang belum selesai. Jadi satukan nama penerbit. Oke. Nah, kemudian nanti jam 3 nanti. Nah, ini ya, ini jam 3. Karena kita kan di minggu pertama belum masuk ya. Nah, di minggu ketiga itu ada materi tentang SQL ya. Nah, SQL ini kan kita di praktek Anda udah saya jelaskan juga ya. Udah Anda cobakan juga. Ini silahkan Anda tambah dengan nah ini tentang SQL. Ini review juga, ini nggak ada materi baru ya. Jadi di sini adalah apa yang sudah pernah Anda pelajari waktu di basis data. Nah, kalau ada yang waktu Anda belajar basis data dulu ketinggalan, nah ini saya review ini tentang SQL. Ya. Apa kepanjangannya? Structure Query Language. SQL mulai ada tahun 95. Dulunya namanya SQL 95 pertama kali. Kenapa harus ada SQL? Karena yang membuat software database atau DBMS itu banyak perusahaan. Ada Microsoft buat, ya, kalau dulu perusahaan Delphi buat,
perusahaan Oracle buat. Jadi masing-masing perusahaan yang jualan software, mereka buat DBMS sendiri. Sehingga kalau kita tukar, ya, kita hari ini menggunakan database punya Microsoft, besok menggunakan punya perusahaan Oracle, besok yang lain gitu. Kita cara mengaksesnya beda-beda dulunya, bahasa untuk mengaksesnya beda-beda. Belum lagi kalau kita pakai aplikasi, kan aplikasinya sifatnya independen. Aplikasi kita database-nya bisa Oracle bisa, kalau kita buat pakai PHP ya. MySQL bisa, Postgre bisa, gitu kan, seperti itu. Yang kemarin masalah independen ya. Nah, ini bahasanya kan kalau berbeda-beda itu kan membuat user atau adminnya database bingung. Maka mereka ada sebuah konsorsium untuk menyatukan bahasa database menjadi satu bahasa standar ya. Nah, itu yang namanya SQL. Ada yang bacanya SQL ya. Structure Query Language, itulah SQL. SQL itu sendiri kalau dikelompokkan ada SQL jenis DDL, ada DML, ada DCL, ada TCL. Ya, DDL Data Definition Language, DML Data Manipulation, DCL Data Control Language, TCL Transaction Control. Nah, ini Anda cek lagi nanti ya di perpilihan base data. Ini saya kutip lagi nih, contoh ya, perintah DDL itu meng-create database, ya, meng-create table. Kan database pertama kita buat dulu ya. Kalau pakai komen perintahnya kan create. Tapi kalau Anda biasa pakai MySQL, perintahnya kan cuma Anda ini kan aja ya. Anda pakai klik-klik aja ya, pakai menu ya. Pakai bentuk GUI kan, tapi sebaiknya Anda nanti menggunakan SQL baik DDL maupun DML dan yang lain tadi. Jadi biasa kalau DDL, ya DDL itu kan kita menyiapkan tempatnya. Ya, ada create table gitu ya. Nah, atau termasuk menghapusnya setelah kita create, kadang-kadang kan kita, wah ini database-nya udah nggak saya pakai, kita hapus dengan from. Atau table juga bisa kita hapus, wah ini table-nya udah nggak dipakai, kita kasih dengan perintah delete table gitu. Atau ada tabel yang kita mau ganti namanya, wah ini salah nama dulu, pakai alter table gitu. Itu namanya DDL semua. Perintah-perintah yang berkaitan dengan menyiapkan tempatnya. Nah, begitu nanti tempatnya udah ada, datanya mau kita isi atau mau kita ubah, itu namanya DML. DML itu ada insert, ada update, ada delete. Ini yang tiga ini Anda harus melihatnya secara sistematis, beda insert, update, dan delete ya. Jadi insert itu semula datanya nggak ada menjadi ada. Jadi kalau semula datanya 5, kalau ada insert jadi 6. Nah, 5 semula, begitu sekali insert jadi 6. Perintah insert. Kalau update, datanya nggak berubah, jumlahnya nggak berubah. Datanya dari ada tetap ada aja. Nggak berubah, yang jumlahnya nggak berubah. Jadi kalau semula jumlahnya 5, begitu Anda update tetap aja jumlahnya 5. Terus apanya yang berubah, Pak? Nilainya yang berubah. Nah, tapi datanya nggak hilang, nggak bertambah. Kan namanya update ya. Mengubah ya. Nah, ada delete. Kalau delete ini jadi berkurang. Semula datanya 5, begitu di-delete jadi 4. Nah, tiga ini Anda harus tahu bedanya. Apa bedanya insert, update, delete gitu. Jadi begitu kita kasih perintah SQL insert, Anda cek, oh datanya udah bertambah. Wah, udah berarti berhasil menginsert gitu. Tambah satu insert nambah 1 record biasanya. Nah, ada satu lagi perintah DML yaitu select. Select ini mengakses datanya. Ini ya yang paling banyak itu perintah select. Perintah yang paling banyak variasinya nanti ya. Nah, yang kemarin kan kita dipraktekkan select semua itu kan, perintah SQL-nya select dulu. Yang paling ini ya. Ini contoh ya, insert. Ini contoh insert mahasiswa values. Sini ada into ya, insert into mahasiswa values. Kalau update mahasiswa. Kalau update nggak ada apa-apanya, update langsung mahasiswa. Set, nah ini misalkan namanya kita ubah jadi Hasan. Nama siapa? Nama yang NIM-nya 2018. Kalau delete dia ada from. Yang harus diingat, insert itu temannya into. Delete itu from. Kalau update nggak ada, nggak into, nggak from. Karena dia kan tidak mengubah.
into nambahnya. Kalau ini from mengurangi. Menghafalnya pakai prinsip-prinsip itu aja ya. Yang ada pernah pakai ya. Oke, ini contoh perintah select. Ini contohnya ada dua tabel ini, yang diberikan hanya dua tabel. Diberikan hanya dua tabel, ada tabel mahasiswa, tabel KRS. Kalau kita mau lihat tabel mahasiswa kan gini perintahnya, select. Ini di depan select mewakili ini, mewakili kolom. Kalau bintang berarti semua kolom. Kalau kolomnya ada dua. Kayak kemarin kan negara ya, ada nama negaranya, populasinya, luas daerahnya. Kalau select bintang nanti semua datanya itu tampil. From-nya nama tabelnya di sini. Di sini from nama table. Kalau di sini from nama kolom. Kan ini table. Ini kolom ya atau field. Nah, nanti ini record. Nah, record itu kalau mau dibatasi di sini kasih where. Baru ada where. Kalau datanya ada 200, kita mau ini tampilkan sebagian aja pakai where. Where apa? Kita filter. Jadi where itu gunanya filter. Sehingga terkenallah select from where. Nah, itu kan perintah DML yang paling sering dipakai ya, select from where. Itulah yang Anda perhatikan di percobaan pertama pakai SQL Zoo kemarin ya. Itu tabelnya satu aja. Itu Anda harus paham ya, benar-benar paham. Nah, nanti mulai masuk ke tingkat yang sedikit, mulai naik tingkat kesulitannya ya. Nah, itu sudah tabelnya 2 kan, di database tabelnya bisa 2, bisa 3, bisa 5. Jadi kalau tabel 2 dan berelasi, misalkan ini kan tabel mahasiswa dengan tabel KRS, kan berelasi berdasarkan NIM ini. Ini kan ada sama-sama dan NIM. Ini relasinya NIM. Di sini primary key, PK ya, di sini FK-nya foreign key di situ. Nah, maka kita bisa karena di sini di transaksi ini kan nggak ada nama, yang ada cuma NIM. Yang ada nama di mana? Di master. Maka nanti untuk menghubungkan supaya waktu kita mau tampilkan datanya lengkap ya. Jadi datanya ada NIM-nya, ada namanya, ada mata kuliahnya, ada nilainya. Maka kita relasikan pakai join. Nah, strukturnya seperti ini, join. Select ini ini data yang pertama ya, tabel yang pertama mau kita relasikan dengan tabel yang lain yaitu tabel KRS. Jadi pertama ini from mahasiswa. Nah, ini join KRS, ini artinya kita join dengan tabel KRS. Berdasarkan apa? Nah, kan berdasarkan NIM. Nah, karena mahasiswa kita buat inisialnya NIM, maka ini M titik NIM. Ini karena KRS inisialnya K, ini K titik NIM, sehingga on K titik NIM sama dengan M titik NIM. Gitu. Ini contoh perintah join yang paling sederhana. Dan ini juga contoh relasinya juga sederhana, hanya 2 tabel. Nah, kenapa harus direlasikan? Karena kalau di sini kan kita hanya tahu NIM sekian, mata kuliah sekian, nilainya C. Wah, ini siapa ini? Nah, kita nggak tahu. Maka kalau kita kasih perintah seperti ini, nanti muncul NIM, ada namanya. Nah, ini bukan di database, tapi ini di view, di tampilan. Kalau ini di database. Nah, di view boleh ini, datanya berulang boleh di dalam hasil ya, di result ya. Hasil dari perintah DML, ini silahkan kalau mau berduplikasi ya. Ini kan duplikasi ini sebenarnya. Ini kan bukan tersimpan di database, ini hanya di tampilannya ya, hasil dari kita menjalankan SQL. Tapi di database tidak boleh ada redundan. Maka oleh karena di database datanya tidak redundan, datanya berelasi banyak tabel, maka kita harus punya keterampilan menggunakan join. Join. Itulah praktek kita nanti yang paling yang sejak pertemuan 3 di praktikum Anda tentang join gitu nanti. Nah, paling sederhana supaya Anda nggak menginstal dulu, kita pakai dulu SQL Zoo ya. Nah, nanti kita prakteknya akan pakai Postgre nanti. Jadi Anda kalau mau install silahkan aja, install aja dulu ya Postgre-nya, Anda install dulu Postgre server ya. Untuk interface-nya pakai PG admin. Kalau ada yang mau coba, Anda install. Tapi kita itu nanti setelah UTS nanti kita pakai Postgre. Ya, itulah review kita di 3 pertemuan. Jadi ada review database, ada review perancangan database, dan ada review SQL ya. Ini kan kemarin review, ini review perancangan database. Review itu maksudnya ya masih ulang-ulang
ulang-ulang mata kuliah yang sebelumnya ya. Kemarin yang pertama, nah ini juga review tentang host data itu apa, yang pertama kita ya. Nah ini kan masih ya apa itu database segala macam. Kita udah 3 pertemuan ya. Nah untuk pertemuan ketiga Anda tinggal absen aja, nanti absennya saya buka ya. Tapi yang ini yang penting ini tugas yang ini. Jadi untuk di teori tugasnya tadi yang di perancangan ini. Nah, nanti ada baca di pertemuan 2. Ya, kalau pertemuan 3 itu langsung dipraktek, tugasnya langsung dipraktek. Kalau yang ini tugasnya ya nanti tugasnya saya buatkan ini. Oh iya, ini tadi belum saya tutup.